Oh, yang itu loh masalah Subang. banyak netizen yang tanya Arti sama Mas mimpi. Tigor tentang Pembunuhan kasus Subang. Subang. Subang itu kalau saya melihat dari yang berwajib pun sudah mengantongi bukti, sudah mengantongi beberapa nama, ya yang namanya proses ya, hukum itu tidak boleh kita langsung menentukan, dicek dulu, semuanya dipertimbangkan, diteliti, semuanya ya yang tanya kasus itu kita yang nggak kenal, kita nggak tahu siapa, yang penting kita berdoa segera paling nggak di Januari ini kasusnya sudah selesai. Karena aku lihatnya memang sudah ada beberapa nama, itu ada 3 nama. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mas Tigor, tadi jenengan sampaikan tentang investasi berarti itu bisa dikupas. Itu juga termasuk COVID juga. Termasuk Ini namanya aja yang baru. namanya aja yang baru. Cuma cara penularannya lebih cepat daripada Delta kemarin. Berarti mungkin Berevolusi lagi. Iya. Jadi gini, kematiannya. ini juga mobilitas kita harus diperhatikan. Misal suatu saat di negara lain ada virus itu, mau ndak mau ya blokirlah orang yang masuk ke negara kita. Jangan sampai nanti kebobolan. Percuma loh. Kita mau PPKM orang kita sendiri tapi kita kebobolan dari luar. Percuma. 2022. Iya, misalnya gini, Jawa Bali di PPKM, Jawa di PPKM, dibatasi, tapi orang dari sana bisa masuk. Dites negatif, dirapid negatif, PCR negatif, tanpa sadar apakah virus ini nempel di tubuhnya. Itu loh. Iya kalau orangnya kebal. Terus Dites reaktif, di nganu reaktif. deteksinya gimana? Apanya? Virusnya yang Ya kalau memang ada virus seperti itu di negara lain ya maksudnya sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak korbannya, ya sudah mau tidak mau jaga keketatannya. berarti endeminya bukan di sini ya? Iya. Yang Tapi saya bisa masuk ke Indonesia. kira bisa masuk. Saya sempat kecewa 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu. Berarti awal tahun. Saya ke salah satu pulau, saya nyebrang, di situ diwajibkan untuk antigen. Di pelabuhannya. Apa ini apa namanya? Iya, antigen. Antigen. Nah, antigen yang seharusnya dimasukkan itu cuma di ujung aja. Lah ini buat formalitas saja. Ini saya kejadian di situ. Saya belum pernah antigen pada saat itu. Waktu nyebrang disuruh antigen. Ya, memang Loh, benar. kok cuma di depan, yang seharusnya kita dari dalam. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Orang dalam juga harus ketat. Jangan orang yang di luar diketati, di dalam semena-mena. Terus juga saya di tempat itu di penyeberangan itu kan juga ini seharusnya mereka itu kan benar dimasukkan harus sampai dalam ya. Iya, itu cuma di sini saya. Terus dan mereka itu mewajibkan antigennya di tempat itu. Kalau Iya. kita bawa antigen dari tempat lain, dipersulit kita masuk ke pulau Nah, itu kan sama dengan seperti bisnis. Iya. Tujuannya buat apa? Dan Saya hampir mau merekam itu. Dan harganya pun bisa dinego itu ternyata. Lah iya itu loh, jangan nakal gitu loh. Kita nyawa jangan dipakai main-main. Kalau sopir driver biasa aja mereka bisa di-free-kan. Tapi kalau kita yang bawa kendaraan pribadi itu semua kita berangkat 5 orang. Kita bisa nego harganya loh itu ternyata. Itu loh. Ini yang kita Saya mengalami kita sendiri bikin pusing. Kenapa kok kondisinya seperti ini? Ayolah sadar, yang bawah sudah sadar, yang tengah juga harus sadar. Yang tengah yang belum. Jangan kita yang bawah ditekan, tetapi masih ada di dalam sana oknum-oknum yang seperti itu. Iya. Saya kemarin sempat mau foto, mau ngerekam, dicek negatif lah. Cuma ini loh barangnya mana ya? Segini di sini. Sudah. Begitu saya tes pulang yang di Kediri sampai dalam loh kok beda. Lah, buat apa kita tes kalau hanya buat formalitas? Ini udah ada keluar apa hasilnya laporan? Ya, negatif nggak apa-apa, soalnya Negatif, pasang cuma jalan. di sini aja itu. Jangan nakal dong bro, gitu. Mbak. Ya memang Bikin emosi. memang aturan-aturan itu kan
udah bagus ya program-program, cuman ya karena Iya, tertentu oke lah. pasti di semua bidang itu pasti ada. Kalau niat membasmi, kalau niatnya bikin aturan, ya kita kompak. Gitu. Ya harus apa prosedur aja ya. Prosedur. Dan sekarang orang udah pada mau vaksin semua. Iya. Gitu. Sampean sendiri udah Oh, vaksin? saya masih hamil om, kan silahkan tanya aja. Kurang tahu saya bukan ahli kesehatan. Saya masih belum berani. Ada lagi Mbak? Ini kabar duka dunia musik. Cantik satu diantaranya berpulang, Lincah Anggun. Ini kira-kira namun tinggal kenangan, namun meninggalkan grupnya. Oh berarti ini dari Itu semacam kayak grup musik, dia vokalis juga nari-nari. Nari yang berpulang satu. Ala-ala Ala Korea ala-ala budaya lain. Itu ada yang berpulang satu. Tuh Mbak. Oh masih ada lagi om. Oh banyak. Panggung ini penuh bukan? Oh ini udah. Ini udah. Ya udah dilanjut ya Yes. Mas Tigor. Kenapa bencana di akhir tahun? Setiap akhir tahun tuh pasti mayoritas banyak bencana. Bencana Kok kenapa di akhir tahun gitu? Misteri alam ini. Misteri alam. Ibarat orang itu hasilnya. Kalau kita ujian, kita nulis dulu nomor 1 sampai nomor 50. Nilainya tergantung apa yang di pikiran kita. Hasilnya tergantung apa yang kita lakukan. Misal, di situ ada tambang. Dikeruklah tambang tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jadi tidak harus akhir tahun, tidak harus awal tahun. Ya memang dampak itu mesti ada. Kalau dipikir-pikir banjir gitu ya, tidak hanya pembuka tahun, tidak hanya penutup. Buktinya kita tengah kemarin juga ada banjir. Ya memang Bencana maksudnya ini kok sebagai mayoritas amprih menungso itu ben iling, agar manusia itu biar ingat apa yang harus aku lakukan. Nah, kadang orang kan menghubungkan tahun ini nanti banyak bencana, tahun ini nanti banyak ini itu. Ini kan hanya mereka yang menghubungkan, mereka yang coba melihat dari segi manapun. Yang namanya bencana mesti ada. Sekarang aja gunung meletus dari mulai 3 tahun lalu, banyak orang mengatakan nanti gunung ini meletus nanti. Tapi kan belum tentu di tahun 2001, 2002, 2003, tapi kemungkinan akan meletus. Jika penyangganya ini kalau sudah lemah, meja ini ya kita beli baru masih kuat. Semakin waktu, entah ininya copot, entah kacanya bentet. Bentet itu apa bahasa Indonesia? Retak, entah kakinya patah. Ya. Bumi pun juga seperti itu. Tinggal waktunya, gitu, perawatannya. Sebagai kita manusia hidup datang ke dunia untuk apa toh? Gusti Allah ini loh. Ya, ini hari pertama kita bikin Gusti Allah bikin langit. Hari kedua Gusti Allah bikin isinya. Hari ketiga Gusti Allah memisahkan antara daratan dan lautan. Manusia diturunkan jebret. Oh lah ini tempat ini. Apa yang terjadi pada bumi tergantung pada si pengolahnya. Sekarang Om Haji tak kasih ayam. Ini ayam ya. Di tempat sana harganya 10.000. Di tempat yang lain harganya beda. Barangnya ayam. Kenapa kok harganya beda? Pengolahannya beda. Hasilnya kono kok gosong, kini kok enggak. Berarti pengolahannya sana yang ngawur. Kenapa kok alamnya berantakan? Berarti cara kita juga kurang tepat dan berantakan gitu. Yuk kita sadar, senajan kita tidak mau membenahi, paling enggak kita jangan semena-mena itu aja. Enak ini daripada dicocol pisan. Oke Mas Tigor, berkaitan dengan bencana tadi, dari banyaknya bencana itu kan pasti ada keterkaitan dengan perilaku manusia ya. Ada. Perusakan alam, eksploitasi alam. Dan yang paling parah itu kalau zaman sekarang kan degradasi mental, moral. Nah itu yang mungkin paling berpengaruh. Apalagi banyak selingkuh, banyak aborsi dan lain-lain. Yes. Terus habis ini banyak Nah, ini itu- yang aku takutkan itu karena soalnya punya anak cewek pencabulan di bawah umur itu sekarang lebih banyak. Lebih banyak.
Nah itu bagaimana Mas Tigor? Kita ini sudah Antisipasi berada, dan penanggulangannya. mungkin semua teman-teman sudah pernah mendengar tentang ramalan Jayabaya, di mana jika usia bumi ini semakin tua, maka perkaranya juga semakin banyak gitu Om. Ya sudah, yang dinamakan kayak apa namanya bencana alam, kayak orang sampai nyabulin anak dan sebagainya. Jangankan itu, beberapa saat lalu ada loh ibu sama anak melakukan hal semena-mena. Oh iya benar. Ya memang ini karena manusia ini lebih beda, yang seharusnya Ya, karena kita mempunyai rasa welas asih sama binatang pun kita kalah loh. Kesetiaan binatang itu luar biasa. Iya betul. Contoh Mbak Desi punya kucing. Oh iya. Kalau kita ndak pernah megang, kita ndak pernah kasih makan, kucing mau ndak luluh dengan kita? Ya toh? Tapi kalau kita, ayo pus, kita makan lus-lus, Mbak Desi kemana-mana, kucingnya ngintil. Kucingnya ikut, nah sama. Iya, kita ke Gusti juga seperti itu, kita ke Gusti Allah juga seperti itu. Kalau kita sebagai manusia tidak mau mengikuti alurnya Gusti Allah, kita tidak mau menuruti jalannya Gusti Allah, Gusti juga enggan mau memberikan lagi ke kita gitu loh. Makanya banyaklah bencana, banyaknya permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, sampai anak tega mateni orang tua. Kemarin ada anak tega menjual isi barang rumahnya. Karena apa? Ini lebih kalah daripada ini, dengkulnya gitu loh. Terus perilaku manusia sampai seperti itu apa sih faktor terbesar? Jadi Sejatinya manusia ini selalu mempunyai rasa kurang puas. Dari sejarahnya sudah ada. Pada dasarnya manusia ini memiliki rasa yang kurang puas. Gusti ini sudah menyiapkan. Ini yang patut kita lakukan, ini yang kurang, ini yang pas. Saking serakahnya manusia, Iya. dia lakukan sampai dia masuk ke dalam lubang dosa. Gak hanya itu aja, kisah Mahabharata, di situ perang antar saudara merebutkan apa? Tahta. Kalau jenengan tanya, kenapa kok manusia seperti ini? Pada pakemnya ya sudah seperti itu. Tinggal kita mengontrol. Bagaimana kita bisa menyikapi rasa kurang puas? Bagaimana kita bisa menyikapi keegoan kita? Jangan sampai kita egois di dalam diri kita sendiri. Terus ini kan sekarang misalnya kan ini apa namanya daun, ini daun apa gitu ya. Iya. Sekarang semua orang tuh udah tahu ternyata kegunaan daun ini intinya semua kelebihan di dalam tubuh apa di tumbuhan tuh orang-orang udah tahu. Apakah itu juga termasuk tanda-tanda hari akhir? Enggak. Karena gini Mbak, manusia dulu belum ada seperti ini. Dia mampu yang namanya belajar, bikin kapak dari batu, menciptakan api. Kalau saya melihatnya dengan era-era seperti ini, banyak penemuan-penemuan itu tidak bisa dikatakan sebagai hari akhir. Karena apa? Hari akhir, kiamat, apapun itu, tidak ada satupun manusia yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Ada orang yang mengatakan tahun ini akan kiamat, tahun ini akan kiamat. Nah, kita pahami dulu, kiamat kan jenisnya macam-macam. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau yang sejatinya bumi ini hancur, orang satu pun tidak akan pernah bisa tahu. Misalnya gambaran-gambaran seperti hari kiamat itu nggak pernah ya. Manusia tidak akan pernah tahu, siapapun, terhebat apapun dia tidak akan pernah bisa tahu kapan kiamat. Ya seperti yang digambarkan di film itu. 2000 itu kan gambaran kurang lebihnya seperti itu. Tidak ada. Udahlah, manusia siapapun, sehebat apapun, ilmunya setinggi apapun, kiamat ini hanyalah Gusti yang tahu. Kiamat, hancurnya bumi di mana manusia akan dilebur dan sebagainya, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kiamat kecil kayak bencana alam, mungkin kita sebagai manusia punya firasat, tidak apa-apa. Aku kok firasat ya hari ini ada gempa gitu, itu tidak apa-apa firasat.
Nggak usah percaya ramalan, nggak usah percaya seperti ini lah. BMKG pun juga di situ ada loh ngecek loh. Cuma alatnya yang beda. BMKG menggunakan alat, kita manusia ini menggunakan pikiran dan hati gitu. Kalaupun baik ya pakai, kalaupun itu tidak baik ya sudah, sharing aja. Mana berita yang sekiranya negatif jangan langsung diterima, dicerna dulu, dipelajari dulu. Itu bosku. Kok hilang kan? Oh, yang itu loh masalah Subang. banyak netizen yang tanya Nah, arti mimpi. tentang Pembunuhan kasus Subang. Subang. Subang itu kalau saya melihat dari yang berwajib pun sudah mengantongi bukti, sudah mengantongi beberapa nama, ya yang namanya proses ya, hukum itu tidak boleh kita langsung menentukan, dicek dulu, semuanya dipertimbangkan, diteliti, semuanya ya yang tanya kasus itu kita yang nggak kenal, kita nggak tahu siapa, yang penting kita berdoa segera paling nggak di Januari ini kasusnya sudah selesai. Karena aku lihatnya memang sudah ada beberapa nama, itu ada 3 nama yang akan menjadi pertimbangan siapakah pembunuh dan dalangnya kasus Subang. Ada 3 nama, nanti 1 orang otaknya, si 2 orang ini yang melakukan. Berarti akan terungkap ya itu, Mas. Jadi bukan otak melakukan, di situ ada otaknya, ada dalangnya, dan ada wayangnya. Ya mudah-mudahan aja Masih secepatnya lingkaran keluarga ya. lingkaran keluarga. Inisialnya No, Enggak lah, mungkin biar cepat. ya, cepat. jangan toh. Kita kan membantu. Hanya menerawang, terawangan ini juga yang namanya terawangan ya, Ya mungkin prediksi pihak berwajib ada benarnya, ada salahnya. berwajib juga pasti itu ya. Mungkin minta bantuan juga ya dengan Tergantung. normal. Biasanya gimana? Apa Mas Tigor pernah mengalami? Ya kadang dimintai tolong, kasus pembunuhan, barang hilang, mobil hilang, Bilangnya tergantung apa dulu ya. Iya. Bilangnya dijual apa dia. dijual atau ditipu. Karena banyak sekali kasus penipuan mobil, terus arisan bodong itu banyak sekali. Sekarang lagi marah itu arisan bodong. Di tahun 2021 ini kasus yang saya pegang arisan bodong sekitar ada 12 lebih. Dibawa kabur uangnya. Aku berpesan kepada semuanya, siapapun di sana, jangan terlalu percaya dengan orang terdekatmu. Ya boleh percaya temen, enggak apa-apa, asalkan ada kejelasan. Buat apa jenengan melakukan jika tidak ada kejelasan? Jangan terlalu silau dengan hasil. Misalnya diiming-imingi, ayo ikut ini nanti dapatnya sekian. Itu yang harus menjadi pertanyaan. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Tigor, masalah yang diceritakan di kitab ya. Misalnya cerita tentang nanti di surga harus melewati 7 helai rambut itu yang tajamnya berapa ribu kali. Nah itu sebenarnya sanepan atau memang benar-benar menurut Mas Tigor gimana gitu? Itu ilmu di mana kita harus menjadikan barang ilmu tersebut menjadi acuan. Kenapa kok dimasukkan sehelai rambut? Ya itu tergantung kita menyikapinya, kita memahaminya seperti apa, karena setiap agama itu pun beda. Jangan sampai nanti pembahasan ini menjadi simpang siur. Cuma saya berpesan kepada siapapun, neraka, surga itu urusannya kita pribadi dengan Tuhan kita. Tidak bisa nerakanya, surganya Mbak Desi ini menjadi urusan saya. Tapi saya garis bawahi di sini, seorang wanita bisa masuk surga atau masuk neraka tergantung bagaimana si laki-lakinya membimbing. Di dalam keluarga itu sudah harus menjadi pedoman. Jadi hakikatnya itu surga neraka itu yang menentukan kita sendiri. Awake dhewe arep piye? Saiki sekarang gini, Mas Om Haji tak paksa. Ayo bro, ngibadah karo aku. Tapi kalau di dalam hatinya Om Haji ndak ikhlas, aduh, aku kok ndak seneng ya, daji ilfil ya, kok dijak ibadah terus saya. Saya ndak ada hak, karena apa? Besok kita di akhirat, neraka surganya Om Haji, entah
sahabatnya Om Aji atau teman ataupun ibu dan bapaknya dan sebagainya. Nggak ada hak. Yang berhak adalah Om Aji. Makanya di situ ada yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kita harus hati-hati ketika melewati jembatan tersebut. Jangan kita nggak bisa loh ditolong. Kenapa kok manusia diberikan tangan kanan sama tangan kiri? Kenapa tubuh di tengah? Tangan ini untuk keseimbangan, agar kita nggak bisa jatuh. Makanya gocean, makanya pegangan. Apa yang dibikin pegangan? Apa yang menjadikan pegangan? Diri kita, keimanan kita, aman kita. Orang yang keblungsung, kejeglong itu adalah orang yang tidak memiliki pegangan. Nggak jamin loh. Ada beberapa orang kemarin, dia ahli agama. Memperkosa siapa? Muridnya. Karena apa? Orang yang paham belum tentu dia bisa menjalankan tanpa dia memiliki pegangan yang kuat. Ada lagi seorang jambret, badannya tatoan, tiap hari minum, gitu, tiap hari judi. Ketika dia ada masalah, dia iring, ya Tuhan ampunilah saya, ya Tuhan tunjukkan saya. Ini pegangan. Bahwa seseorang yang memiliki iman, bahwa seseorang yang memiliki kedekatannya dengan Tuhan tidak bisa kita menilai hanya menggunakan tampilan. Itu. Banyak orang penjahat hari ini jahat loh ya. Semena-mena. Ketemu orang masih ada rasa welas asih, besok dia bisa tobat. Banyak orang yang sekarang kutuk bener-bener mengadep, besok dia frustasi sampai membunuh orang juga bisa. Bahwa sejatinya keimanan kita, apapun kita tidak bisa dilihat dari apa yang kita pakai. Tampangnya Om Haji, aku sungkan Om Alim tiba gua play. Itu ya juga ada orang seperti itu. Tampangnya ke orang ya, medeni. Loh, tapi ke orang ini masih ada welas asih. Itu loh. Oh, guys. Ya seperti aku lah. Yes. Welas asih. Semoga kita besok nanti berjadi satu di surga. Amin. Penonton juga. Surga dunia dan surga akhirat. Akhirat, haters juga. Jadi kita senangkan diri kita. Iya. Siap. Sementara itu. Kok Allahu Akbar. Kenapa masih banyak pertanyaan? Ada lagi, Mbak. Mbak Desi. Ini kan kebanyakan orang-orang ketika komen di Instagram, channel kita ini, channel. menanyakan ini arti mimpi. Apakah jenengan juga bisa ini? Apa kalau ada orang mungkin mimpi apa bisa konsultasi langsung dengan jenengan? Arti mimpi? No, saya nggak mau. Karena apa? Kebanyakan 80% kalau orang tanya arti mimpi, selanjutnya tanya, Mas aku mimpi ini, besok togelnya keluar berapa? Nah. Hanya keduanya komen itu menanyakan tafsir mimpi. Dan itu kan kita kan nggak berani menanggapi. Tapi sebenarnya Mas Tigor sendiri maksudnya bisa ya? Bisa, insya Allah. Menafsirkan mimpi. Insya Allah, semua orang sebenarnya bisa. Oh di sana. Nah, itu kamu rokok. Sepinya waktu, lelah aku menunggu. Keren-keren kalau kamera. Kapan tiba saatnya aku bisa bertemu, sekedar melepas rindu, sekedar untuk sesaat merengkuh dan memelukmu. Ku kabarkan pada angin, pada malam dan bintang gemintang, ku tunggu engkau datang. Tapi tidak sabdai, sekedar sentuh dirimu, sekedar kecup bibir merah indahmu, dan ku katakan, yeah, aku rindu padamu.